Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Apriliani. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan materi mengenai dukungan dari berbagai lapisan terhadap proklamasi. Pada 22 Agustus 1945, secara resmi Jepang mengumumkan penyerahan tanpa syarat kepada sekutu. Nah, baru pada September 1945 proklamasi diketahui di wilayah-wilayah terpencil. Keempat penguasa kerajaan di Jawa Tengah yaitu Yogyakarta, Surakarta, Pakualaman dan Mangkunegaran menyatakan dukungan terhadap Republik Indonesia. Kemudian ada pengambilan alih kekuasaan. Antara 3 sampai 11 September 1945, para pemuda di Jakarta mengambil alih kekuasaan atas stasiun-stasiun kereta api, sistem listrik, dan stasiun pemancar radio tanpa perlawanan dari Jepang. Kemudian pada akhir September 1945, instalasi-instalasi penting di Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Bandung sudah direbut oleh para pemuda Indonesia. Perlu diketahui juga bahwa saat berita proklamasi kemerdekaan akan disebarluaskan melalui radio, ternyata Jepang menentang upaya penyiaran tersebut. Namun, para penyiar tidak memenuhi seruan Jepang untuk meralat berita proklamasi dan tetap menyebarluaskan berita proklamasi. Baik, kemudian di sini ada rapat raksasa. Para pemuda dan mahasiswa memprakarsai rapat raksasa di lapangan Ikada atau yang saat ini kita sebut dengan Monas. Rapat raksasa di lapangan Ikada semula digagas pada tanggal 17 September 1945, kemudian diundur menjadi 19 September 1945. Presiden Soekarno bersedia untuk berpidato dalam rapat tersebut. Saat itu, rakyat Jakarta juga berdatangan memenuhi lapangan Ikada untuk memperingati sebulan kemerdekaan Indonesia. Rakyat merasa tidak puas terhadap sikap Jepang yang belum mengakui negara Republik Indonesia. Rakyat bertekad pada dunia internasional bahwa kemerdekaan Indonesia bukan atas bantuan Jepang, melainkan tekad seluruh rakyat Indonesia. Pada 19 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VII mengirim kawat ucapan selamat kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta atas berdirinya negara Republik Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VII pada 5 September 1945 mengeluarkan amanat antara lain. Negeri Nganjuk Jakarta Hadiningrat bersifat kerajaan dan merupakan daerah istimewa dari negara Indonesia. Kedua, Sri Sultan sebagai kepala daerah dan memegang kekuasaan atas negeri Yogyakarta Hadiningrat. Ketiga, hubungan antara negeri Yogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung. Selanjutnya ada gerakan perebutan senjata. Di Surabaya, memasuki September 1945, terjadi gerakan perebutan senjata di gudang Don Bosco. Rakyat Surabaya merebut markas pertahanan Jepang di Jawa Timur, serta pangkalan angkatan laut di ujung, sekaligus merebut pabrik-pabrik yang ada di sana. Nah, jadi kesimpulannya adalah, pada saat berita proklamasi kemerdekaan bergema ke berbagai daerah, saat itu juga dukungan dari berbagai lapisan bermunculan, mulai dari golongan para pemuda hingga para penguasa kerajaan di berbagai daerah. Baik, itulah pemaparan materi mengenai dukungan dari berbagai lapisan terhadap proklamasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.